Kemarin ada kejadian perempuan masih SMP di bawah umur diperkosa 14 pemuda yang sedang mabuk gara-gara miras. Sampai mati itu anak perempuan yang di bawah umur, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Jahat tidak? Prihatin tidak? Gara-gara peristiwa itu, pejabat kalang kabut. Ada apa? Pak lalu bomenyan. Pakai pura-pura kaget, saudara. Para habaib, para ulama, para kiai sudah mengingatkan sejak lama, tutup pabrik minuman keras, larang penjualan minuman keras, karena minuman keras sebagaimana Nabi katakan, innal khamra ummul khaba'ith. Sesungguhnya khamr itu adalah biang keladi segala kejahatan, saudara. Pak, Bu, catat baik-baik. Orang mencuri belum tentu dia merampok. Orang merampok belum tentu dia membunuh. Orang membunuh belum tentu dia berzinah. Orang berzinah belum tentu dia berjudi. Orang berjudi belum tentu dia konsumsi ganja atau narkoba, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok karena ganja, mabok karena narkoba, mabok karena miras, saudara, diajak nganiaya orang, ayo. Diajak membunuh, ayo. Diajak berzinah, ayo. Diajak memperkosa, ayo. Semua pintu kejahatan terbuka, saudara. Sampai Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla la'anal khamra. Allah melaknat khamr. Melaknat yang buat khamr, saudara, yang minta dibuatin khamr, yang beri khamr, yang menjual khamr, yang memberi khamr, yang menyediakan khamr, termasuk yang mengizinkan peredaran khamr, saudara. Kalau pemerintah, DPR sayang kepada rakyat, tutup pabrik minuman keras. Betul? Kalau mereka cinta kepada generasi muda, saudara, tutup pabrik minuman keras. Jangan izinkan minuman keras diperjualbelikan. Betul? Catat baik-baik, Pak, Bu, ya. Dulu anak gadis kita, saudara, dulu beberapa dekade yang lalu, saudara, itu kalau mereka berdiri di dalam pagar rumahnya, itu mereka sudah merasa aman. Nggak ada orang berani ganggu dia, saudara. Kenapa nggak berani ganggu? Karena kalau udah ada dalam pagar rumah, ada ayahnya, ada pamannya, ada abangnya yang akan lindungi dia dari godaan orang lain, saudara. Dia merasa aman. Baru di pagar aja udah aman, saudara. Pergi kemana-mana, masuk pagar rumah, aman. Apalagi kalau sudah masuk ke rumah, lebih aman. Apalagi kalau sudah masuk ke kamar pribadi, sangat aman. Aman. Itu dulu, saudara. Tapi zaman sekarang, jangankan di pagar rumah, jangankan masuk ke rumah, berapa banyak anak gadis di kamar pribadi sekalipun tidak aman, saudara. Manakala ayahnya, pamannya, abangnya, saudara, yang satu rumah, satu atap, menenggak minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Kenapa tidak aman? Karena setiap saat, setiap detik di malam hari, saudara, bapaknya yang pemabuk, abangnya yang pemabuk, kakeknya yang pemabuk, pamannya yang pemabuk, bisa masuk ke dalam kamarnya untuk memperkosa dia, saudara. Berapa banyak kejadian? 3 tahun yang lalu seorang pemuda pulang mabuk memperkosa ibu kandungnya sendiri di Surabaya, saudara. Biadab. Kakek yang memperkosa cucu, bapak yang memperkosa anak, saudara, abang yang memperkosa adik, paman yang memperkosa keponakan, gara-gara narkoba, gara-gara ganja, gara-gara minuman keras. Ini sudah banyak kejadian. Jadi kalau kejadian udah banyak, pemerintah masih diem, saudara, mau sampai kapan dibiarkan? Apa sampai anak gadis diperkosa semua? Apa sampai semua anak gadis diperkosa? Atau apa nunggu ibu-ibu pejabatnya diperkosa sama pemabuk? Loh iya, kita mau tanya dong, sampai kapan, saudara? Betul? Nanti kalau ibu-ibu pejabat diperkosa sama pemabuk, baru pabrik minuman keras ditutup. Betul? Saya jadi ingat, saudara, di tahun 80-an ada seorang jenderal Tampu Bolon meluncur di Jakarta Timur arah Jatinegara, saudara. Begitu sampai di Jatinegara, dijegat oleh sekelompok anak muda.
Si jenderal turun dari mobilnya, dikeroyok anak-anak muda, dianiaya, ditusuk, mati, saudara. Ternyata anak-anak muda tadi dalam keadaan mabuk, saudara. Ini jenderal diturunin, dibunuh, saudara. Orang kalau dalam keadaan mabuk udah nggak sadar, saudara. Nggak peduli, saudara. Mau pakai baju kiai, mau pakai baju tentara, mau pakai baju polisi, saudara, nggak peduli. Orang hilang akalnya, dia ada di bawah sadar. Gara-gara satu jenderal mati, saudara. Besoknya, saat itu namanya masih ABRI, saudara. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Polisi masih masuk di bawah ABRI, saudara. Besoknya seluruh angkatan dari ABRI, baik daratnya, lautnya, udaranya, polisinya, rame-rame merazia minuman keras habis-habisan di Jakarta, saudara. Semua gudang-gudang minuman keras diserbu, diacak-acak, warung-warung minuman keras ditebalikin, saudara. Sampai 1-2 bulan nggak ada yang berani jual minuman keras di Jakarta, saudara. Alhamdulillah. Sedikit informasi soal miras. Di tahun 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 3 tahun 97 yang melegalkan miras secara nasional, saudara. Sehingga miras boleh dijual di warung-warung, di market-market di seluruh Indonesia. Resmi. Tahu apa yang terjadi? Setahun kemudian tahun 1998, Soeharto dilengsarkan oleh Allah, saudara. Hati-hati. Orang coba-coba melegalkan miras berarti mereka menantang Allah, saudara. Orang coba-coba melegalkan, meresmikan miras berarti mereka menantang perang melawan Allah. Nabi udah kasih tahu, minuman keras itu dilaknat oleh Allah. Kenapa justru diresmikan dan dilegalkan? 97 diresmikan, saudara, oleh Soeharto. Mei 98, belum sampai 1 tahun, saudara, Soeharto dilengsarkan oleh Allah. Semenjak saat itu reformasi, saudara. Keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 tidak dilaksanakan oleh daerah-daerah. Bahkan pemerintah daerah dari tahun 98 semenjak kita reformasi, mereka berlomba membuat perda-perda yang melarang minuman keras di provinsi masing-masing, saudara. Sampai tahun 2011, 360 perda lahir, baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten ataupun tingkat kota, saudara. 360 perda yang melarang minuman keras. Bahkan kabar bagusnya lagi, sampai ada 2 kabupaten Kristen di Papua, saudara, melarang minuman keras secara mutlak, saudara. Luar biasa. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi Kepres Pak Harto nggak ada yang pakai, saudara. Nggak ada. Semua melarang minuman keras di berbagai daerah. Di tahun 2012, Presiden SBY ingin menghidupkan kembali Kepres Soeharto, saudara. Presiden menegur Menteri Dalam Negeri, kenapa di daerah-daerah banyak perda-perda yang melarang minuman keras, padahal ada keputusan Presiden minuman keras nggak boleh dilarang. Itu perda-perda bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, bertentangan dengan Kepres. Maka itu diinstruksikan oleh Presiden supaya Mendagri menegakkan hukum, jangan membiarkan hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, saudara. Gara-gara teguran Presiden, Mendagri menyurati seluruh kepala daerah, saudara. Seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, disurati oleh Mendagri yang isinya seluruh perda yang melarang minuman keras di seluruh wilayah Republik Indonesia harus dibatalkan, harus dicabut, sebab bertentangan dengan Kepres nomor 3 tahun 97, saudara. Luar biasa. Tadinya kita tidak tahu, saudara. Itu surat kan rahasia, kan diberikan kepada gubernur, wali kota, dan bupati, saudara. Tapi alhamdulillah, ada beberapa wali kota yang membocorkan, dan ada beberapa bupati yang membocorkan. Mereka mengabarkan kepada kita, hati-hati, kami kepala daerah dapat surat harus mencabut itu seluruh perda semua.
Kenapa para bupati, para gubernur, dan para wali kota kok memberitahu, saudara? Karena mereka tahu betul, sebelum perda-perda itu lahir, kita dorong setiap kepala daerah untuk membuat perda, saudara. Saya datang ke Kementerian Dalam Negeri, saudara. Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri membawa dirjen-dirjennya dan disaksikan oleh utusan dari Mabes Polri maupun Polda Metro, saudara. Singkat cerita, saya tidak ingin bercerita soal perdebatan kami, tapi keputusan akhirnya Menteri Dalam Negeri, saudara, membebaskan kepala daerah. Boleh mau mencabut, boleh juga tidak, saudara. Tadinya ada ancaman, kalau tidak dicabut, kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya, saudara. Nah, tapi ada hal yang menarik. Apa kata Pak Menteri Habib Rizik? Walau bagaimanapun juga, saya ini putra seorang ulama besar di Sumatera Barat. Waktu itu, saudara, Gumawang Fauzi sebagai Menteri Dalam Negerinya. Habib, saya sebagai seorang muslim, sebagai putra seorang kiai, tentu saya juga tidak setuju kalau minuman keras ini dilegalkan. Tapi baik, Habib, saat ini menterinya saya. Tapi kan besok menterinya belum tentu saya. Kalau besok menterinya bukan saya, bisa terjadi hal serupa. Dia akan buat lagi itu surat. Seluruh gubernur akan dipaksa, saudara, untuk membatalkan perda. Karena itu saya sarankan kepada Habib, gugat saja keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 agar dibatalkan oleh pengadilan. Kita terima, saudara, tantangan tersebut. Saya bentuk tim, saudara, kami kumpulkan puluhan pengacara, puluhan ahli hukum, bentuk tim, dan kami ajukan judicial review, saudara, ke Mahkamah Agung. Kenapa bukan Mahkamah Konstitusi? Karena tingkatnya Kepres, saudara. Kalau yang kami gugat itu undang-undang, itu baru ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang kami gugat adalah keputusan Presiden, itu diajukan ke Mahkamah Agung. Kita gugat, saudara. Kita buat legal opinion, kita buat pembelaan, yaitu terhadap keinginan umat yang ingin agar minuman keras itu dilarang, saudara. Dan kita sebutkan alasannya berdasarkan ajaran agama Islam, juga agama-agama lainnya. Tidak ada agama yang menghalalkan minuman keras, saudara. Enggak sampai di situ, kita sebutkan negatif, saudara, dampak-dampak yang ditimbulkan dengan minuman keras. Dan alhamdulillah, bulan Juni tahun 2013, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dan menyatakan bahwa Kepres nomor 3 tahun 97 dibatalkan, saudara. Batal, hapus, saudara. Begitu dibatalkan, Istana kalang kabut, Kementerian kalang kabut, saudara. Kenapa? Karena kalau itu dibatalkan, saudara, berarti minuman keras di seluruh Indonesia ilegal, tidak punya izin. Loh, kok bisa? Sebab seluruh izin minuman keras itu bersandar kepada Kepres ini, saudara. Departemen Perdagangan mengizinkan minuman keras diperdagangkan berdasarkan Kepres nomor 3 tahun 97, saudara. Departemen Industri mengizinkan pendirian pabrik minuman keras berdasarkan Kepres nomor 3 tahun 97, saudara. Kepres nomor 3 tahun 97 dibatalkan. Kalau dibatalkan, berarti putusan Menteri Perdagangan, Menteri Industri, semua menteri yang bersandar kepada Kepres tersebut batal demi hukum, saudara. Jadi biar Anda tahu, kami diundang oleh pemerintah, saudara, dibujuk. Karena Presiden, saudara, ingin buat keputusan baru untuk melegalkan kembali minuman keras. Kami tolak. Kemudian Presiden melemparkan tanggung jawab kepada DPR. Kami diundang oleh DPR. DPR membujuk kami agar FPI, saudara, ikut dalam perumusannya. Kami tolak, saudara. Lalu apa yang terjadi? Karena tekanan, yaitu pengusaha konglomerat yang punya pabrik minuman keras, SBY menyerah, saudara. Sebelum dia lengser, saudara, di bulan Desember tahun 2013, SBY mengeluarkan Perpres nomor 74 tahun 2013. Perpres peraturan Presiden yang isinya sama persis dengan Kepres nomor 3 tahun 97 yang sudah dibatalkan. Cuma bedanya, di Kepres nomor 3 tahun 97, Homer disebut miras, minuman keras. Tapi di Perpres nomor 74 tahun 2013, namanya dirubah menjadi minol, minuman beralkohol.
Isinya sama, saudara. Kami tolak. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? 3 bulan yang lalu, saudara, ternyata presiden yang saat ini, Pak Jokowi, ingin lebih meningkatkan status hukum peraturan presiden nomor 74 menjadi undang-undang. Perpres tersebut dikirimkan ke DPR RI untuk dibahas agar DPR RI membuat undang-undang yang melegalkan minuman beralkohol secara nasional di seluruh Indonesia, saudara. Sebulan yang lalu kami diundang ke DPR. Lagi-lagi DPR minta pendapat kami dan membujuk kami untuk kami bisa merestuinya. Kami katakan tidak, saudara. Negeri macam apa ini? Peraturan minuman keras sudah kami gugat secara prosedur, secara hukum, secara konstitusional. Kita sudah menang. Begitu kita menang, pemerintah bikin peraturan baru untuk melegalkan miras kembali. Kurang ajar. Jadi pemerintah nggak menghargai putusan Mahkamah Agung dong. Kita rakyat disuruh taat hukum, tapi pemerintah tidak mendidik kita, mencontohkan kepada kita untuk taat hukum. Hukum sudah dibatalkan, kenapa harus dihidupkan kembali? Saya tanya, kurang ajar tidak? Jawab yang keempat, kurang ajar tidak? Licik tidak? Licik tidak? Ini licik, saudara. Nah, maka itu kita tunggu hasilnya, saudara. Sekarang DPR lagi membahas, saudara. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi DPR akan mengumumkan undang-undang minuman beralkohol, di mana minuman keras akan diizinkan kembali untuk didistribusikan di seluruh Indonesia. Justru saat ini kami minta kepada pemerintah, larang minuman keras. Lalu bagaimana pabrik minuman keras yang sudah ada? Dibina, dididik untuk memproduksi minuman mineral, minuman bervitamin, minuman yang sehat. Bukan pabriknya ditutup, saudara. Bukan alih produksi, alih fungsi dari minuman haram kepada minuman halal, sehingga pekerjanya tidak perlu di PHK, betul? Pabriknya tidak perlu dibakar, betul? Tapi kalau pemerintah ngotot mau melegalkan minuman keras, korban terus berjatuhan. Generasi muda kita perempuannya diperkosa, orang tawuran, orang bunuh-bunuhan, aneka ragam kejahatan gara-gara minuman keras. Maka tidak ada jalan lain, saudara, kecuali yuk kita bangkit bersama, hancurkan minuman keras di mana saja berada, saudara. Takbir. Siap tidak perang lawan minuman keras? Siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan ganja? Takbir. Nah, tapi kita jangan emosi dulu saat ini, saudara. Tunggu tanggal mainnya. Jadi kami minta kepada Presiden dan kepada DPR RI untuk jangan coba-coba mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan minuman keras. Kami diundang ke DPR, saudara. Apa orang DPR mengatakan, Habib Rizik, ini apa-apaan ini? Minta pabrik minuman keras ditutup, minta perjudian dilarang, minta pelacuran nggak boleh dilokalisasi. Kata anggota DPR, ini Indonesia bukan negara Islam. Ini haram, itu haram. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini harus dilarang, itu nggak boleh ada. Habib mesti tahu, ini bukan negara Islam. Galak bener tuh orang. Jawab jangan. Jawab jangan. Ya, kita orang Betawi digituin. Ikan bawal buah terong, lu jual gue borong. Betul? Kita bilang, tunggu dulu, tuan-tuan anggota DPR yang terhormat. Tunggu dulu, ya, Indonesia memang bukan negara Islam. Ya, Indonesia memang bukan negara Islam. Tapi kalian mesti tahu, Indonesia juga bukan negara setan, monyong. Betul? Saya mau tanya, Indonesia negara setan bukan? Indonesia negara setan bukan? Indonesia negara setan bukan? Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baca dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dan baca di pasal 29 ayat 1, saudara, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayo semua, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi Indonesia berdasarkan kesetanan atau ketuhanan? Kesetanan atau ketuhanan? Bagus tidak? Takbir. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya semua di sini, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Kalau Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka segala pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus dilarang di Republik ini, saudara. Seperti pemahaman ateis, pemahaman komunis, pemahaman marxis, pemahaman leninisme, pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus dilarang di Republik ini. Betul? Betul? Begitu juga perbuatan apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa wajib dilarang di negara Republik Indonesia. Sudah. Saya mau tanya, apakah pelacuran sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Perjudian? Riba? Aliran sesat? Minuman keras? Karena itu semua itu wajib dilarang. Tidak boleh ada di negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Saya sampaikan kepada anggota DPR, ini bukan negara setan. Ini negara berdasarkan ketuhanan. Jadi kalau ada kiai, ada habib minta pabrik minuman keras ditutup, tempat pelacuran ditutup, tempat perjudian ditutup, mereka sudah Pancasilais, mereka menjunjung tinggi sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bahkan mereka mengamalkan itu. Betul? Betul? Justru pejabat-pejabat yang mengizinkan minuman keras, yang melokalisasi pelacuran, yang membiarkan kemungkaran, berarti mereka memperkosa Pancasila, mereka injak-injak Pancasila, mereka yang menjadi pengkhianat Pancasila. Betul? Takbir.